Halo semuanya, selamat datang di podcast sejarah tentang integritas dan demokrasi tahun 1998. Saya Denia. Saya Fatima. Dan saya Humaida Irfan. Hari ini kita bakal deep dive ke momen paling bersejarah di Indonesia modern, reformasi 1998. Bukan cuma soal demo-demoan, tapi kita mau bedah kenapa sih mahasiswa waktu itu marah banget dan apa yang sebenarnya mereka tuntut. Oke, kita mulai dari konteksnya dulu ya. Tahun 1997 sampai 1998 itu masa yang aneh banget deh Nia. Di satu sisi, Indonesia lagi kena hantam krisis moneter parah. Rupiah yang tadinya 2.500 rupiah jadi anjlok jadi 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Betul banget nih, tapi ironisnya di tengah krisis itu pada Maret 1998, MPR justru melantik Presiden Soeharto untuk periode ke-7. Tunggu, jadi saat rakyat lagi susah cari makan karena harga sembako naik, pemerintah malah seolah-olah nggak peka dan melanjutkan kekuasaannya. Iya, itu yang bikin kemarahan rakyat dan mahasiswa memuncak. Kabinet yang waktu itu dibangun juga dianggap penuh dengan unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang sering disebut sebagai KKN. Rasa percaya masyarakat ke pemerintah sudah hancur total. Nah, waktu mahasiswa turun ke jalan, mereka kan bawa spanduk tuh. Sebenarnya apa sih tuntutan korket? Mereka pasti bukan cuma turunkan Soeharto doang kan? Pertanyaan bagus banget nih. Poin penting yang harus dicatat teman-teman, ada 6 agenda reformasi yang diperjuangkan mahasiswa saat itu. Yang pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Yang kedua, amandemen UUD 1945. Yang ketiga, hapuskan dui fungsi ABRI supaya militer tidak campur tangan di politik sipil. Saya tambahkan ya, keempat, otonomi daerah seluas-luasnya, biar pembangunan nggak cuma di Jawa aja. Kelima, tegakkan supremasi hukum. Dan keenam, ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. Wah, 6 poin itu visioner banget ya ternyata. Itu pondasi negara kita sekarang. Tapi perjuangan menegakkan 6 poin itu nggak mudah, ada harga nyawa yang harus dibayar. Betul banget Denia, pemicu ledakan terjadi pada 12 Mei 1998 saat mahasiswa Universitas Trisakti ingin long march ke gedung DPR. Mereka dihadang aparat, terjadilah penembakan peluru tajam. 4 mahasiswa gugur, Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Herdiawan Seye. Kematian mereka ini membakar kemarahan warga Jakarta dan kota-kota lainnya seperti Solo dan Palembang. Setelah itu, tanggal 13 sampai 15 Mei terjadi kerusuhan massal, penjarahan dan pembakaran gedung. Jakarta saat itu lumpuh total. Itu adalah hari-hari tergelap dalam transisi demokrasi kita. Di tengah situasi chaos itu, gerakan mahasiswa justru makin terorganisir ya. Iya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus, UI, Trisakti, ITB, dan banyak lagi menduduki gedung DPR MPR. Bahkan mereka naik ke atap gedung kura-kura itu. Itu adalah simbol politik yang luar biasa. Puncaknya tanggal 21 Mei 1998 pukul 9 pagi di Cendarsial Room Istana Merdeka. Pak Harto mengumumkan berhenti. Itu momen yang bikin merinding sih setelah 32 tahun Orde Baru selesai. Nah, setelah Pak Harto turun kan digantikan wakilnya Pak B.J. Habibie. Banyak orang yang lupa nih peran beliau. Apa sih yang dilakukan Pak Habibie saat itu? Nah, ini menarik banget. Meskipun masa jabatannya singkat, Pak B.J. Habibie itu bapak demokrasi kita yang sebenarnya. Beliau yang membuka keran kebebasan bagi pers. Jadi, koran dan majalah bisa bebas mengkritik pemerintah tanpa takut dibredel. Betul Humaidah, Pak Habibie juga membebaskan tahanan politik dan menyiapkan pemilu 1999 yang demokratis yang diikuti 48 partai politik. Bayangkan bedanya dengan zaman Orde Baru. Luar biasa, jadi reformasi 98 itu bukan cerita satu malam ya, tapi proses panjang yang melibatkan krisis dan keberanian mahasiswa menyuarakan 6 agenda tadi. Betul, dan pesan buat generasi kita, demokrasi itu baru mahal. Jangan sia-siakan dengan apatis atau golput. Setuju banget nih.
Mengutip kata-kata bijak, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Oke, sekian diskusi seru kita tentang reformasi. Semoga bermanfaat buat tugas dan pengetahuan kalian. Saya Denia. Saya Fatimah. Saya Humaida. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.